Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Sesi kita kali ini kita akan membahas struktur karya tulis ilmiah pada mata kuliah karya tulis ilmiah. Baik, langsung saja. Nah, di depan Anda ini sudah ada pemetaan yang kita lakukan untuk melihat struktur dasar dari karangan-karangan ilmiah, khususnya karya tulis ilmiah. Nah, dari struktur dasarnya kita membagi 3 bagian. Ada bagian awal, tengah, dan akhir. Nah, masing-masing struktur ini kita akan kaji seperti apa isi pada bagian awal, begitupun di tengah dan akhir. Nah, struktur kalau dilihat dari komposisi, luasnya di bagian pendahuluan itu kita hanya memberikan sedikit ruang ya. Kalau dalam penulisan isinya itu tidak boleh lebih banyak dibandingkan isi, begitupun juga pada penutupnya. Bagian isi mendapat porsi yang lebih besar dibandingkan dengan penutup dan pendahuluan. Jadi 3 struktur dasar ini yang akan menjadi pijakan kita untuk melihat struktur dasar dari karya ilmiah. Nah, selanjutnya pada bagian awal karangan. Yang ada berada dalam awal karangan. Nah, di sini ada gambar pembuka, gagasan fokus, serta gagasan pokok ya. Ini ada 3 yang menjadi isi dari awal karangan. Pembuka itu gunanya untuk menarik minat dan perhatian para pembaca terhadap karangan yang akan kita tulis. Nah, bagaimana cara memformulasinya? Caranya itu bisa bervariasi. Bisa menggunakan anekdot atau cerita kecil yang dikemas dalam 3 paragraf atau lebih. Setidaknya dia melebihi dari 3 paragraf, walaupun tidak boleh terlalu over. Nah, pembuka itu menguraikan latar belakang. Apa yang kita maksud latar belakang? Latar belakang adalah suatu dasar yang melandasi karangan atau tulisan kita. Nah, selanjutnya ada fokus gagasan. Fokus berarti perhatian pembaca itu kita sudah mulai fokuskan. Berbeda tadi pada pembuka, kita hanya mengantar, memberikan suatu kesan kepada pembaca supaya mereka tertarik untuk membaca tulisan kita. Selanjutnya di bagian fokus ini kita akan mengemukakan topik atau pokok pembicaraan dan permasalahan yang akan kita bahas. Nah, di sini kita sudah mulai mengangkat pembahasan yang ingin kita bahas dalam karya tulis kita. Kalau di awal pada bagian pembuka tadi kita menarik perhatian, pada bagian fokus gagasan kita akan mengemukakan topik pokok pembicaraan, permasalahan yang akan kita bahas. Nah, selanjutnya setelah gagasan pokok, fokus gagasan, kita masuk pada gagasan pokok. Apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok merupakan suatu permasalahan yang dianggap sangat penting untuk diselesaikan. Nah, di sini gagasan pokok biasanya berupa argumen dari penulis. Argumen itu memberikan pemahaman kepada pembaca betapa penting tulisan ini atau permasalahan yang saya angkat ini untuk segera diselesaikan. Atau bahasa sederhananya, masalah itu adalah masalah bersama kita. Makanya penting saya dituliskan oleh seorang penulis. Nah, ini yang menjadi landasan pada bagian-bagian pertama. Nah, kata kuncinya berarti karya Anda ini atau tulisan Anda ini memang sangat penting, relevan, itu kepentingan kenapa Anda menulis, dan menjadi alasan Anda yang paling utama kenapa Anda mengemukakan topik karangan Anda ini. Ini isi dari gagasan pokok. Nah, selanjutnya di bagian tengah atau batang tubuh karya tulis ilmiah. Di bagian pertama, gagasan pokok yang telah dikemukakan di bagian awal tadi, selanjutnya kita akan jabarkan dalam beberapa
bagian. Nah, beberapa ini bisa sampai 10 bagian, sampai 11 bagian, dan seterusnya sampai Anda merasa bahwa tulisan Anda sudah cukup untuk menjelaskan masalah atau problem atau topik yang sedang Anda bahas. Nah, setiap bagian makalah itu berisi gagasan pengembang yang terdiri dari pikiran-pikiran utama dan pikiran penjelas yang akan menunjukkan kebenaran gagasan pokok tersebut. Dan disinilah mulai bagian pertama itu kita buat lalu bagian disusul oleh bagian kedua. Nah, apa yang dimaksud gagasan pokok? Gagasan pokok itu biasanya berada dalam paragraf ya. Jadi satu paragraf memiliki gagasan pokok. Nah, gagasan pokok tersebut terdiri dari gagasan-gagasan penjelas ya, atau sebagai penunjang dari gagasan pokok kita. Nah, itu artinya dalam satu paragraf ada satu ide pokok dan ide-ide lainnya itu dimanfaatkan untuk memperjelas atau menguatkan gagasan pokok kita. Nah, sebentar kita akan melihat contoh seperti apa sih gagasan pokok dan gagasan-gagasan pengembang. Nah, selanjutnya di bagian kedua diawali dengan peralihan ya. Jadi pada bagian kedua ini ya fungsinya untuk mengembangkan. Di bagian kedua diawali dengan peralihan disebut dengan transisi ya. Ada satu transisi ibaratnya di sini kalau kita berjalan ya, di jalan itu biasa kita potong kita membuat peralihan, ada jembatan misalnya ya, adalah jembatan untuk menyambung jalanan itu ya. Terus fungsi peralihan itu melancarkan aliran gagasan dengan menunjukkan kaitan gagasan yang satu dengan gagasan berikutnya. Jadi penting Anda perhatikan bahwa gagasan yang Anda ungkap pada bagian pertama memiliki hubungan pada gagasan kedua. Atau sederhananya seperti ini. Di paragraf pertama punya kaitan dengan paragraf yang kedua. Jangan sampai topiknya berbeda. Nah, itu kalau dalam bahasa teknis penulisan disebut dengan koherensi ya, punya kepaduan, satu padu antara paragraf satu dengan paragraf yang lainnya. Nah, terus gagasan berikutnya itu bisa ya dan seterusnya artinya bahwa ini bisa Anda kembangkan menjadi beberapa bagian. Ini bukan standar minimal bagian 1 bagian 2, dan mungkin bagiannya itu bisa panjang sampai 10 atau 20 paragraf kalau kita buat makalah yang standar. Nah, di sini bisa Anda lihat salah satu contoh gagasan karya tulis ilmiah, tapi ini hanya potongan yang saya ambil. Saya hanya ingin menjelaskan kepada Anda semua bahwa dari setiap gagasan-gagasan itu terdiri dari gagasan penjelas, dan pengembangan gagasan itu bisa dimulai dari suatu transisi, ada transisi di dalamnya yang tentunya punya kaitan antara gagasan satu dengan gagasan berikutnya ya. Contoh, limbah plastik sudah menjadi salah satu kasus limbah yang hingga sampai saat ini memerlukan penindakan lebih karena disebabkan sifatnya yang membutuhkan waktu lama serta susah untuk didaur ulang. Bermacam aksi oleh pemerintah sudah dicoba untuk mengurangi jumlah limbah plastik, semacam pengurangan kandungan plastik dalam sesuatu produk, kantong plastik belanja yang berbayar, pemakaian plastik yang lebih ramah area, serta lain sebagainya. Nah, ini adalah satu gagasan ya. Nah, di bawahnya itu yang saya tandai warna kuning ini merupakan gagasan pengembang dari gagasan sebelumnya, gagasan yang ada di awal. Nah, mana gagasan awalnya? Nah, ini limbah plastik sudah menjadi salah satu kasus limbah yang hingga sampai saat ini memerlukan penindakan lebih. Nah, ini yang ingin disampaikan penulis bahwa masalah krusial saat ini adalah limbah plastik ya, karena membutuhkan waktu yang lama untuk didaur ulang. Itu salah satu masalah yang dia uraikan. Nah, coba kita lihat di paragraf kedua. Pengurangan pemakaian plastik pada kehidupan tiap hari pula sudah dicoba, tetapi jumlah limbah plastik masih terbilang lumayan banyak, tidak terkecuali di Kota Malang.
Nah, ini masih berkaitan, masih membicarakan persoalan pemakaian plastik yang berlebihan. Nah, di sini saya tandai merah. Tandai merah ini adalah suatu model transisi dari kalimat satu dengan kalimat lainnya untuk mengembangkan gagasan. Bisa pada penggunaan konjungsi, bisa juga penggunaan kata depan. Nah, hanya untuk atau bisa juga melakukan repetisi untuk mengembangkan kalimat-kalimat Anda menjadi suatu kalimat yang utuh, dan bisa dipahami oleh orang lain lebih komprehensif, lebih lengkap, sehingga setiap informasi atau gagasan yang Anda sampaikan di dalamnya itu tidak lagi menimbulkan tanda tanya, alias pembaca sudah bisa langsung memahami apa yang Anda tuliskan. Nah, yang tanda merah ini juga adalah suatu transisi peralihan dari satu gagasan ke gagasan lain. Nah, tidak hanya itu, ya, penggunaan kata tidak hanya itu, hanya untuk menguatkan argumen, untuk memperpanjang kalimat yang sudah ada di pertama, tetapi masih punya kaitan antara kalimat transisi tadi dengan kalimat-kalimat yang ada pada sebelumnya. Nah, terus kita lihat di paragraf ketiga, perihal hal tersebut, ya, ini ya, perihal hal tersebut, kata ini masih menunjukkan bahwa masih ada kesatuan antara paragraf yang ketiga dengan paragraf sebelumnya. Mana yang menunjukkan kata tersebut, ya, tersebut itu sudah disebutkan sebelumnya, artinya mengacu pada kalimat-kalimat atau paragraf-paragraf yang ada pada bagian awal. Makanya dia tersebut itu mengacu pada kata yang ada pada sebelumnya. Jadi perihalnya apa? Perihal tersebut itu yaitu perihal tentang banyaknya pemakaian sampah plastik. Nah, ini juga di sisi lain Anda bisa menggunakan kata-kata yang seperti ini untuk membuat suatu transisi di dalam penulisan atau pengembangan gagasan dalam karya tulis Anda. Nah, ini juga ada kata dengan demikian, memandang keadaan tersebut. Nah, penggunaan kata ini masih sama, bahwa kalimat yang dikembangkan pada bagian ini masih mengacu juga pada kalimat-kalimat yang ada pada bagian sebelumnya. Jadi seperti itu cara mengembangkan gagasan satu ke gagasan-gagasan berikutnya. Yang perlu diperhatikan kata kuncinya bahwa gagasan yang di awal tidak boleh terlepas dari gagasan-gagasan selanjutnya. Artinya punya kaitan antara satu dengan yang lainnya. Nah, kita lihat di bagian awal ini, di sini ada gambar trapesium, ya, trapesium yang modelnya pada ruang lebar di atas dan ruang sempitnya itu di bawah. Ini menandakan bahwa dinamika pandangan kita di dalam penulisan pada bagian awal itu dimulai dari hal umum lalu mengerucut pada pokok-pokok gagasan, ya. Jadi ini menggambarkan kefokusan. Makanya dia runcinya ke bawah, artinya semakin ke bawah itu semakin ke bawah masalahnya itu akan semakin fokus pada gagasan pokoknya. Nah, terus komponen-komponen di dalam pada bagian awal itu adalah latar belakang, topik masalah, gagasan, pokok, karangan. Jadi ini ada 3 yang penting Anda perhatikan. Hal-hal yang mendasari penulisan Anda itu adalah latar belakang, terus apa yang akan Anda bahas, topiknya apa, masalahnya apa, terus gagasan pokok atau pandangan apa yang ingin Anda berikan pada atas permasalahan yang Anda uraikan pada bagian awal. Pandangan luas atau difusi menyampaikan latar belakang berupa bisa cerita kecil, lukisan, kutipan, atau bahan-bahan lainnya, ya. Jadi itu hanya masalah teknis, artinya Anda bisa lebih kreatif menggunakan cerita atau menggunakan kalimat, menggunakan bahasa yang di latar belakang, tetapi intinya adalah tadi sudah saya sampaikan,
Intinya Anda mampu menarik perhatian para pembaca pada bagian-bagian awal. Nah, pandangannya memusat atau konsentrasi menyampaikan topik masalah dan gagasan pokok. Jadi pada bagian awal mungkin bisa bersifat yang lebih umum, tapi semakin ke bawah Anda makin memfokuskan masalahnya. Selanjutnya, nah, pada bagian batang tubuh atau bagian tengah, karangan dipetakan berupa batang yang lurus dan tegak ya. Lurus tegak itu menandakan dinamika pemikiran yang ilmiah. Jadi lurus, objektif, tenang, jelas, ringkas, dan tepat. Nah, itu pemikiran yang ilmiah. Jadi tidak usah terlalu banyak pengantar dan melebar kemana-mana. Yang penting dia fokus. Makanya digambarkan lurus. Ada juga objektif, yaitu tidak terpengaruh oleh pikiran-pikiran yang lain, tetapi secara objektif melihat pandangannya ya, bukan karena perasaan. Itu yang dimaksud dengan objektif. Tenang, jelas, ringkas, dan tepat. Saya pikir tidak usah saya jelaskan di bagian ini. Terus tegak lurus itu berarti mendukung gagasan pokok karangan ya. Jadi setiap apa yang Anda ungkapkan itu selalu mengacu pada gagasan pokok apa yang ingin Anda sampaikan. Mendukung dalam arti membuktikan, bisa cara membuktikan, menjelaskan, lalu menunjukkan kebenarannya. Ini berkaitan dengan membangun argumentasi dalam penulisan Anda. Batang tubuh karangan terdiri atas beberapa bagian sesuai dengan keperluan. Nah, kalau misalnya sih dalam penulisan karya ilmiah, biasanya kita membagi beberapa variabel yang akan menjadi pembahasan dalam gagasan pokok di bagian batang tubuh. Anda bisa mengambil dari judulnya ya, lalu itu memotong yang mana variabel yang ingin Anda bahas pada masing-masing judul, itu yang Anda kemukakan dalam batang tubuhnya. Tiap-tiap bagian terdiri dari komponen-komponen, yaitu satu pikiran utama atau lebih, pikiran-pikiran penjelas, dan peralihan. Jadi ada pikiran utama, bisa lebih pikiran utamanya, dan tentunya memiliki pikiran-pikiran penjelas ya. Pikiran penjelas ini bisa berupa kalimat-kalimat yang membangun argumentasi ya, menguatkan, menjelaskan tadi, atau menunjukkan kebenaran. Nah, itu bisa menjadi pikiran penjelas dalam kalimat Anda. Nah, dan ada juga peralihan-peralihan untuk mengembangkan paragraf Anda. Tiap-tiap bagian mempunyai tujuan antara kesimpulan bagian dan menuju tujuan akhir untuk membuktikan kebenaran gagasan pokok. Nah, kita coba lihat kembali contoh di atas. Apakah tulisan ini mendukung gagasan-gagasan pokok seperti apa yang kita lihat? Nah, ini limbah plastik menjadi kasus yang dianggap oleh penulis itu memerlukan penindakan lebih ya. Karena apa sebabnya? Karena sifat yang dibawa oleh limbah plastik ini susah untuk didaur ulang. Nah, ini yang disebut dengan gagasan ini mendukung gagasan sebelumnya. Di awal dia mengatakan bahwa kasus limbah ini memerlukan penindakan lebih. Nah, kenapa perlu penindakan lebih? Karena susah untuk didaur ulang. Nah, di sini bermacam aksi oleh pemerintah sudah dicoba untuk mengurangi jumlah limbah plastik, semacam pengurangan limbah plastik dalam suatu produk, kantong plastik, belanja yang berbayar, pemakaian plastik yang lebih ramah area, serta lain sebagainya. Jadi diuraikan bahwa ini perlu penindakan. Kenapa susah didaur ulang? Terus pemerintah juga sudah mencoba untuk mengurangi. Kita lihat di bagian kedua. Nah, di sini masih ada kaitannya ya, masih muncul masalah. Sudah dicoba, tapi jumlah plastik ini masih terbilang lumayan banyak. Artinya pengurangan itu tidak memberikan arti apa-apa. Nah, kita lihat ke bawah. Apa gagasan solusi yang ditawarkan oleh penulis ya. Nah, di sini ada Mia ini. Mia sudah membuka babak baru dan bidang berkembang tercantum kemudahan untuk urusan pendanaan. Saya mempunyai kemampuan memandang atas program di inovasi. Jadi di sini ada gagasan yang diberikan penulis bahwa produk lokal itu wajib diinovasi supaya bisa bersaing. Nah, tentunya produk lokalnya ini
eh, membuat sesuatu dari produk yang bahannya limbah plastik supaya limbah ini tidak lagi menjadi sampah, tetapi sesuatu produk yang bisa berguna dan ini bisa dimanfaatkan pada di kawasan Asia. Nah, itu yang ingin disampaikan oleh penulis dalam makalahnya ini potongan makalah. Nah, artinya di sini saya sudah tunjukkan tadi ada gagasan pokok, ada gagasan-gagasan pendukung, serta kesimpulan dan memberikan solusi atau memberikan bukti di dalamnya untuk menguatkan argumentasi-argumentasi dalam penulisannya. Nah, di bagian akhir. Nah, untuk di bagian akhir ini kita petakan terbalik dari trapesium ya. Trapesiumnya itu ini bukan lagi trapesium terbalik yang sama dengan pada bagian awal ya. Kalau yang di awal di atas lebih luas dan semakin fokus. Nah, bagaimana kalau di bagian terakhir? Bagian akhirnya itu trapesium yang ruang sempit di bagian atas dan ruang lebar di bagian bawah. Bentuk ini menggambarkan dinamika pandangan yang memusat yang diikuti dengan pandangan meluas. Nah, apa maksudnya? Dinamika pandangan yang memusat yang diikuti dengan pandangan meluas atau dinamika konsentrasi difusi. Komponen-komponennya adalah untuk menegaskan kembali gagasan pokok karangan, rangkuman pikiran-pikiran utama. Pandangan meluas menyampaikan kesimpulan tentang implikasi harapan tindakan atau hal yang lainnya. Nah, misalnya gagasan utama yang fokus tadi ini bisa dikembangkan dalam bentuk kesimpulan untuk melihat dampak-dampak yang bisa terjadi atau implikasi pada gagasan-gagasan utama yang bisa dikaitkan. Jadi artinya gagasan pokok ini bisa memberikan dampak kepada banyak dimensi. Kalau misalnya limbah plastik tadi, limbah plastik dengan gagasan bahwa mari kita mencoba untuk membuat suatu produk yang berbahan limbah plastik. Nah, nanti pada kesimpulannya kita luaskan implikasinya. Kalau misalnya kita punya produk lokal yang dibuat dari bahan plastik, bisa saja nanti di kesimpulannya itu implikasinya sampah plastik akan semakin berkurang, peningkatan taraf ekonomi masyarakat bisa juga bertumbuh, atau bisa juga ini ya bisa Anda tambahkan masuk semua dalam implikasinya. Makanya yang meluas tadi bukan hanya sektor sampah yang berkurang, tetapi meningkatkan juga taraf ekonomi masyarakat sebagai pelaku ekonomi di bidang limbah plastik. Bisa juga kita kaitkan dengan pemerintah, misalnya pemerintah tidak lagi mengurusi hal-hal limbah plastik. Bisa juga berisi harapan-harapan Anda atau tindakan yang mesti dilakukan dan lain-lain sebagainya. Jadi dia akan makin meluas dari yang berasal dari titik fokus gagasan Anda dalam topik yang Anda sampaikan. Baik, saya pikir cukup untuk pertemuan ini. Semoga Anda bisa memahami kembali bagian-bagian struktur dasar dari karya tulis ilmiah. Secara kesimpulan, saya tegaskan kembali ada bagian dalam struktur karya ilmiah secara mendasar bisa kita lihat ada bagian awal, ada bagian tengah, ada bagian akhir atau pendahuluan, isi, dan penutup. Walaupun mungkin ada struktur yang lebih detail yang terdiri dari pada bagian pendahuluan, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Nah, sebenarnya kalau kita rangkum kembali itu ada hanya bagian pendahuluan, isi, dan penutup. Nanti kita uraikan lebih teknis, nanti ini struktur dasarnya. Struktur yang lebih lengkap akan kita bahas di materi-materi selanjutnya.